Selamat datang di Warisan Sejarah, ruang di mana kita menelusuri jejak para tokoh, ajaran, dan peristiwa tersembunyi yang jarang dibahas di permukaan. Dalam episode kali ini, kita memasuki sebuah kisah yang telah hidup ratusan tahun dalam bisik-bisik tradisi Jawa. Kisah sebenarnya Syekh Siti Jenar, misteri ajarannya yang paling diperdebatkan. Siapa beliau sebenarnya? Seorang ulama yang membawa kedalaman spiritual atau sosok yang dianggap keluar dari arus dakwah pada zamannya. Mengapa ajarannya begitu dicintai sebagian kalangan, namun begitu diwaspadai oleh yang lain? Dan yang lebih penting, apakah perbedaan itu lahir dari penyimpangan atau dari pemahaman yang belum sampai? Melalui perjalanan ini, kita tidak hanya membaca sejarah, tetapi menyelami lapisan makna yang tersembunyi di baliknya. Karena sebagian hikmah tidak dicatat dengan tinta, melainkan diwariskan lewat keheningan, dari hati ke hati, dan dari zaman ke zaman. Selamat menyusuri lorong waktu. Inilah Warisan Sejarah. Pada abad ke-15, ketika gelombang Islamisasi mulai menguat di tanah Jawa, sebuah nama perlahan muncul dari kabut sejarah. Syekh Siti Jenar. Sosoknya tidak hadir sebagai bagian dari arus utama dakwah, melainkan seperti mata air yang muncul dari celah batu. Asing, sunyi, dan penuh misteri. Dan disinilah pertanyaan besar dimulai. Siapa sebenarnya beliau? Mengapa jejaknya begitu kabur, namun namanya tak pernah lenyap dari ingatan umat hingga hari ini? Sebagian naskah tua menyiratkan bahwa Syekh Siti Jenar bukan lahir dari tanah Jawa, tetapi datang dari luar. Ada yang menyebut ia memiliki hubungan dengan ulama Campa, ada pula yang menautkannya dengan garis keturunan Gujarat atau Jawa keturunan Arab yang hidup di jalur perdagangan laut. Ia bukan sekadar pendatang, ia datang membawa lapisan ilmu yang tidak mudah dicerna. Sumber-sumber babat menyebut, sebelum tiba di Jawa, ia telah menempuh perjalanan panjang, belajar dari para ahli tasawuf, menyelami kedalaman hakikat, dan memahami inti ajaran Islam. Bukan hanya di tataran hukum lahiriah, tetapi hingga ke inti rasa keberadaan. Ketika sebagian ulama fokus menata pondasi masyarakat lewat syariat dan tatanan sosial, Siti Jenar justru bergerak ke ruang terdalam spiritualitas, tempat yang tidak semua orang siap memasukinya. Ini awal jurang perbedaan yang kelak menjadi alasan mengapa sosoknya dianggap kontroversial. Bukan karena niatnya melawan ajaran Islam, tetapi karena bahasa batin yang beliau gunakan tidak selalu dapat dimengerti oleh telinga awam. Ketika tiba di Jawa, ajaran Islam saat itu sedang membangun pondasi. Wali Songo menanamkan akidah, adab, dan struktur sosial. Syariat diperkuat untuk menyatukan rakyat setelah masa peralihan panjang dari Hindu-Buddha. Pada masa seperti itu, pintu hakikat belum sepenuhnya dibuka. Masyarakat baru belajar berdiri, belum siap berlari. Namun Syekh Siti Jenar datang dengan ilmu makam tinggi, bukan dari tahap dasar. Ia memperkenalkan sisi terdalam hubungan hamba dan Tuhannya. Sesuatu yang bila disampaikan pada jiwa yang belum kukuh akarnya, akan mudah disalahpahami. Disinilah awal percikan yang kelak menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Bukan karena ajarannya kosong, tapi karena audiensnya belum siap. Sosoknya tidak menempatkan diri sebagai bagian dari struktur resmi para wali. Beliau lebih seperti aliran bawah tanah, duduk bersama rakyat kecil, kaum pinggiran, dan orang-orang yang biasanya tertinggal dari majelis resmi. Ajarannya menyentuh, menghangatkan batin, dan begitu dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari. Tidak heran, banyak yang diam-diam mendengarkannya. Dan dari sinilah misteri semakin kuat. Mengapa sampai hari ini namanya disebut, tetapi tidak pernah selesai dibahas? Refleksi singkat. Sejarah sering mencatat para tokoh besar, tetapi tidak selalu mencatat suasana batin negeri ketika mereka datang. Syekh Siti Jenar hadir bukan sekadar dengan ilmu, tetapi dengan tingkat pemahaman yang melampaui zamannya.
ketika hati belum siap menerima kedalaman, kebenaran bisa berubah menjadi kesalahpahaman. Dan dari kesalahpahaman itulah lahir legenda, perdebatan, bahkan pembelokan narasi. Kedatangan Syekh Siti Jenar ke Tanah Jawa perlahan menarik perhatian para ulama besar saat itu. Nama dan reputasinya tidak langsung memicu perdebatan. Justru pada awalnya, ia dipandang sebagai seorang ahli ilmu yang patut dihormati. Beberapa riwayat menyebut bahwa sebelum masyarakat luas mengenalnya, para wali terlebih dahulu mengetahui kehadirannya. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah beliau pernah menjadi bagian dari lingkaran Wali Songo atau berada di pinggirnya? Sebagian naskah Jawa klasik memberi isyarat bahwa beliau pernah diundang untuk duduk bersama dalam majelis pembahasan ilmu tingkat tinggi, bukan untuk diuji, melainkan untuk dipahami. Pada pertemuan awal, para wali menyadari bahwa Siti Jenar bukan orang biasa. Ia tidak berbicara dengan bahasa para pendakwah, tetapi dengan bahasa penyaksi, orang yang merasa telah melihat hakikat secara langsung. Disinilah perbedaan besar mulai terasa. Bagi para wali, dakwah memiliki tahapan. Masyarakat harus terlebih dahulu menguatkan syariat sebelum membuka tirai hakikat. Mereka bagaikan membangun rumah. Fondasi dulu, baru dinding dan atap. Namun Siti Jenar memandang bahwa sebagian manusia justru menemukan cahaya batin meski belum selesai membangun fondasinya, karena Allah membuka pintu rasa langsung ke dalam jiwa mereka. Perbedaan ini bukan semata-mata teologis, melainkan psikologis dan metodologis. Para wali menjaga struktur, Syekh Siti Jenar menjaga kedalaman. Bagi para wali, kebenaran harus ditanamkan secara bertahap. Bagi Siti Jenar, kebenaran hadir ketika jiwa siap, bukan ketika kurikulum selesai. Perbedaan cara pandang itu semakin jelas ketika ia lebih memilih mendekat kepada rakyat kecil dibanding menguatkan posisi dakwah di kalangan elit atau struktur resmi. Disinilah bibit kesalahpahaman tumbuh. Sebagian orang mulai menganggap ajarannya lebih cepat, lebih langsung, bahkan melampaui syariat. Padahal niatnya bukan memotong jalan, tetapi membimbing hati dari sisi terdalam yang mungkin tidak didapatkan dalam pengajaran formal. Pada titik ini, para wali belum menentangnya. Mereka masih mengamati. Namun gelombang perubahan sosial mulai tampak. Murid-murid Siti Jenar tumbuh semakin banyak. Dan sebagian dari mereka belum memiliki dasar yang kokoh, mulai salah mengutip ajaran gurunya. Apa yang sebenarnya dimaksud kedekatan batin dengan Allah disangka sebagai tiada lagi jarak antara hamba dan Tuhan. Dari sinilah miskomunikasi pertama bermula, bukan pada diri Siti Jenar, tetapi pada interpretasi sebagian murid yang belum matang. Ketika kabar itu sampai ke telinga para wali, kecemasan perlahan muncul, bukan karena ajarannya, tetapi karena dampaknya di tangan orang yang belum siap. Refleksi singkat. Kadang sesuatu tidak menjadi masalah pada sumbernya, tetapi menjadi masalah ketika berpindah tangan. Ajaran tingkat tinggi selalu ibarat api. Ia bisa menjadi cahaya yang menghangatkan, atau bara yang membakar jika jatuh pada ruh yang belum siap. Inilah titik awal mengapa jejak Syekh Siti Jenar mulai dipandang berbeda. Bukan karena ia melawan, tetapi karena makna yang ia bawa tidak sepenuhnya. Di titik inilah riwayat mulai bercabang. Sebagian sumber menyebut ajarannya ditentang. Sebagian lagi mengatakan ia hanya dipanggil untuk dimintai penjelasan. Tetapi semua sumber sepakat pada satu hal. Yang dipermasalahkan bukan pribadi Syekh Siti Jenar, melainkan dampak dari cara orang lain memaknainya. Ajaran Siti Jenar menyentuh ranah terdalam tasawuf. Penyatuan rasa hamba dengan kehendak ilahi. Dalam tradisi sufi yang sangat tinggi, ini disebut kesadaran hadirnya Allah di setiap detik kehidupan. Namun ketika pesan ini jatuh ke telinga orang yang belum kuat akidah dan adabnya, pemahaman itu berubah bentuk. Dari merasa diawasi Allah, menjadi merasa menyatu dan tidak lagi memiliki jarak. Disinilah retakan semakin melebar.
Perbedaan itu bukan seperti beda pendapat ringan. Ia menyentuh lapisan identitas keberagamaan. Sebagian murid yang belum matang kemudian mulai bertanya, jika hakikat sudah menyatu, mengapa masih perlu tata aturan lahiriah? Kalimat seperti ini bukan bersumber dari mulut Siti Jenar sendiri, tetapi dari orang-orang yang menangkap puncak ajarannya tanpa mendaki tangga terlebih dahulu. Para wali memahami betul bahayanya jalan pintas spiritual. Syariat adalah pagar keselamatan. Ia bukan batasan untuk mengekang, tetapi pagar agar perjalanan batin tidak kehilangan arah. Ibarat sungai, jika airnya deras tetapi tidak memiliki tebing, ia akan meluber dan menghancurkan daratan di sekitarnya. Namun Syekh Siti Jenar beroperasi dari sudut pandang lain. Ia melihat bahwa sebagian manusia justru menemui Allah, bukan melalui aturan yang dipelajari, tetapi dari rasa kehilangan, kehancuran batin atau pencerahan spontan. Mereka yang hidup di pinggiran, rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke pengajaran formal, merasa lebih mudah memahami bahasa batin daripada bahasa hukum. Dari sini muncul jurang komunikasi yang makin sulit dijembatani. Para wali berbicara untuk menata masyarakat Siti Jenar, berbicara untuk menyelamatkan jiwa yang sedang haus murid yang belum matang menerjemahkan ajaran sesuai selera. Perbedaan arah dakwah itulah yang oleh sebagian orang akhirnya dicap sebagai bahaya. Padahal bahaya itu sebenarnya bukan pada ilmunya, tetapi pada penerima yang belum siap. Ketika sebagian murid mulai menyebut dirinya telah menemukan hakikat, kegelisahan wali semakin kuat. Jika fenomena ini tidak dijaga, ia bisa menumbuhkan generasi yang merasa selesai sebelum berjalan, merasa sampai sebelum menempuh perjalanan. Refleksi singkat, kebenaran yang tidak diberi penyangga bisa berubah menjadi kesesatan yang tampak mulia. Bukan karena ilmu itu salah, tetapi karena tidak semua orang mampu menanggung kedalamannya. Ada ilmu yang harus disampaikan terang-terangan, tetapi ada pula ilmu yang harus dijaga seperti api di balik sekam. Sejak titik inilah, ajaran Siti Jenar bukan lagi dipandang sebagai jalan menuju kedalaman, tetapi sebagai celah yang berpotensi mengguncang tatanan sosial dan keagamaan. Setelah ajaran Syekh Siti Jenar mulai menyebar ke tengah masyarakat, perhatian para wali semakin kuat bukan karena mereka menentang isi ajarannya, tetapi karena mereka melihat gejala yang berpotensi menjadi salah arah di tangan para penganutnya. Inilah fase ketika persoalan tidak lagi berada pada tataran ilmu, melainkan pada cara ilmu itu jatuh di dalam jiwa manusia. Bagi sebagian murid, mendengar ajaran hakikat terasa seperti menemukan pintu keintiman dengan Tuhan secara instan. Mereka tidak melalui proses panjang seperti zikir batin, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, atau latihan kesadaran diri. Daya tarik ajaran Siti Jenar adalah kesan kedekatan langsung, sehingga sebagian murid mengira bahwa perjalanan spiritual tidak lagi membutuhkan pagar disiplin. Dari sinilah muncul fenomena yang membuat para wali semakin gelisah. Ada murid yang merasa dirinya telah mencapai makam tinggi, padahal mereka baru memahami kulitnya. Mereka membawa ajaran itu ke ruang-ruang yang tidak seharusnya, mengucapkannya dengan kalimat yang tidak lagi dijaga, sehingga pesan batinnya kehilangan kedalaman dan berubah menjadi slogan. Seorang guru hakikat sejati tidak pernah membuang syariat. Tetapi sebagian murid yang tergesa-gesa menganggap bahwa bila seseorang sudah menyadari hakikat, maka syariat tidak lagi diperlukan. Ini adalah salah satu penyimpangan tafsir yang tidak pernah diajarkan Siti Jenar, tetapi menjadi citra luar dari ajarannya di mata masyarakat. Dengan kata lain, konflik terjadi bukan karena pengajaran, melainkan penerjemahan. Sebagian wali kemudian melihat bahwa keadaan ini bisa berbahaya bila terus membesar. Bukan hanya untuk umat, tetapi juga untuk integritas dakwah Islam yang baru tumbuh. Bila orang awam lebih dahulu memeluk kesadaran tingkat tinggi tanpa disiplin dasar, mereka dikhawatirkan tidak akan memiliki pondasi keimanan yang kokoh saat diuji oleh kehidupan nyata.
Pada masa inilah Wali Songo mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih serius. Bukan untuk memadamkan cahaya Siti Jenar, tetapi untuk menjaga arah umat. Ada kekhawatiran bahwa para murid yang belum matang bisa menyeret ajaran hakikat ke arah yang salah, dan kemudian mengklaimnya sebagai kebebasan spiritual. Bila hal ini dibiarkan, bukan hanya ajarannya yang disalahpahami, tetapi nama Islam itu sendiri dapat terlihat kabur. Ironisnya, semakin manusia belum siap menerima hakikat, semakin kuat keinginan mereka untuk menyebut diri sudah sampai. Di titik inilah perbedaan kecil berubah menjadi jurang besar. Ajaran yang semula bertujuan membangkitkan kesadaran, justru berubah rupa menjadi bendera kebanggaan spiritual. Refleksi singkat, pada akhirnya bukan guru yang melahirkan kontroversi terbesar, tetapi murid yang belum matang. Seperti air jernih yang dituangkan ke dalam cawan keruh, airnya tetap suci, tetapi tampilannya menjadi keruh juga. Syekh Siti Jenar membawa api kesadaran, namun sebagian murid membawa bara itu ke tempat yang salah. Dan ketika cahaya tidak dijaga, ia tidak lagi menerangi, tetapi membakar. Pada fase ini, gelombang kerisauan di kalangan para wali semakin jelas. Mereka melihat sesuatu yang lebih besar daripada perbedaan pendapat. Ada potensi terpecahnya arah pemahaman umat. Siti Jenar tidak pernah mendirikan gerakan penentangan, tidak pula mengklaim diri sebagai lawan dari syariat. Namun ajarannya yang tersebar lewat para pengikut tumbuh di luar pagar pengawasan. Inilah yang pada akhirnya menimbulkan pertemuan serius antara beliau dan para wali. Sebagian orang menggambarkan pertemuan itu sebagai persidangan, namun lebih akurat bila disebut dialog perbedaan makam. Para wali berangkat dari kekhawatiran terhadap kestabilan umat, sedangkan Siti Jenar berangkat dari keyakinan bahwa kedalaman hakikat adalah kebutuhan jiwa yang tak bisa selalu ditunda. Keduanya benar dari sudut pandangnya masing-masing, tetapi berjalan di jalur yang berbeda. Para wali memandang, bila pintu hakikat dibuka sebelum umat siap, mereka akan kehilangan pijakan. Siti Jenar memandang, bila pintu hakikat dikunci rapat-rapat, sebagian jiwa yang haus tidak akan pernah menemukan cahaya. Dari sinilah jelas, konflik bukan antara benar dan salah, melainkan kapan dan kepada siapa. Di tengah dialog itu, disampaikan pula keprihatinan bahwa sebagian murid merasa tidak lagi membutuhkan bimbingan lahiriah. Bagi para wali, ini adalah lampu merah. Bila ada umat yang merasa sudah sampai, padahal belum menempuh jalan penyucian jiwa dengan benar, mereka dapat mudah terhempas oleh hawa nafsu yang disangka ilham. Ini bukan hanya kesalahan teologi, tetapi risiko spiritual. Syekh Siti Jenar memahami kegelisahan itu. Ia tidak menolak bahwa syariat adalah pagar keselamatan, tetapi ia memandang bahwa sesekali Allah membuka pintu bagi sebagian manusia lewat jalan hancurnya ego, bukan lewat tatanan ilmu bertingkat. Ia melihat kehidupan rakyat kecil dari jarak sangat dekat. Mereka tidak butuh rumusan panjang, mereka butuh kedekatan rasa. Namun bagi Wali Songo, menjaga masyarakat tidak cukup dengan menyelamatkan individu. Mereka harus menyelamatkan tatanan. Dan tatanan membutuhkan struktur, bukan hanya pengalaman batin. Maka pertemuan itu tidak melahirkan kesimpulan final. Yang lahir adalah garis batas tak terlihat. Ajaran Siti Jenar tetap dihormati sebagai ilmu tingkat tinggi, tetapi harus dijaga agar tidak jatuh sembarangan. Riwayat kemudian menggambarkan bahwa perbedaan arah ini membuat sebagian masyarakat mengira bahwa Siti Jenar melawan. Padahal yang benar adalah ia berjalan di wilayah yang berbeda dari para wali, wilayah yang tidak semua orang boleh memasukinya. Dari sinilah kisah tentang pengasingan, penghilangan, atau lenyapnya sosoknya muncul dalam berbagai versi. Namun semua versi sepakat, beliau tidak pernah menantang agama. Yang ia tantang hanyalah batas pemahaman manusia. Refleksi singkat, ketika dua kebenaran bertemu, bukan selalu salah satunya yang keliru.
Kadang hanya waktunya yang belum seirama. Para wali menjaga keselamatan umat, Siti Jenar menjaga kedalaman ruh. Dan seperti matahari dan rembulan, keduanya tidak berseteru, hanya tidak muncul dalam satu langit pada waktu yang sama. Sejarah sering mencatat peristiwa, tetapi jarang mencatat kadar kedalaman batin yang menyertainya. Kisah Syekh Siti Jenar adalah salah satu contohnya. Ia bukan hanya tokoh yang hidup pada masa para wali, tetapi menjadi cermin batin bagi perjalanan spiritual umat Islam di Nusantara. Apa yang disebut kontroversi sejatinya hanyalah tabrakan dua kebutuhan: menjaga umat secara lahir dan membangunkan mereka secara batin. Bagi para wali, membangun peradaban tidak bisa tergesa-gesa. Umat harus kuat dalam hukum lahiriah sebelum memasuki ruang rahasia ilmu tasawuf. Tetapi Syekh Siti Jenar melihat ada manusia yang justru menemukan Allah tidak dari pintu belajar, tetapi dari pintu kehilangan, kesedihan, dan pembersihan batin secara spontan. Dua jalan ini sebenarnya tidak bertentangan. Keduanya hanya berjalan pada ritme yang berbeda. Karena ritme itu tidak sama, maka lahirlah kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman itu melahirkan jarak. Namun jarak itu ternyata bukan akhir, melainkan penjaga. Apa yang tampak sebagai pertentangan, sesungguhnya adalah penjagaan. Wali Songo menjaga pagar syariat. Syekh Siti Jenar menjaga kedalaman hakikat. Jika salah satunya hilang, iman menjadi pincang. Syariat tanpa hakikat menjadi kering, hakikat tanpa syariat menjadi liar. Dari kisah inilah kita memahami, bukan semua kebenaran boleh disampaikan kepada semua telinga. Ada ilmu yang jika diberikan sebelum waktunya, justru akan merusak diri penerimanya. Dan karena itu, Tuhan menuliskan keheningan sebagai bagian dari dakwah. Ada ilmu yang tidak hilang, tetapi disembunyikan. Bukan untuk menutup, tapi untuk menjaga kesuciannya. Nama Siti Jenar tetap hidup bukan karena kontroversi, tetapi karena suasana batin yang ia tinggalkan. Keberanian untuk mencari Allah di kedalaman, bukan hanya di permukaan. Para wali menjaga pagar dari luar, beliau menjaga cahaya dari dalam. Seperti dua sisi yang saling melengkapi, bukan dua pedang yang saling melukai. Di zaman modern, pelajarannya semakin jelas. Kita hidup di era informasi yang serba cepat, semua ingin instan, semua ingin langsung puncak. Padahal perjalanan iman bukan urusan cepat atau lambat, ia urusan kesiapan. Jiwa yang belum disucikan, tetapi memaksa masuk ke wilayah hakikat, hanya akan membawa ego sebagai penyamar. Dan ego yang menyamar sebagai pencerahan adalah ujian paling halus. Yang diwariskan oleh kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, tetapi keseimbangan. Bahwa agama tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus dirasakan. Tidak cukup hanya dirasakan, tetapi juga dijaga. Penutup besar Syekh Siti Jenar bukan sekadar nama dalam babad. Beliau adalah pesan, bahwa ada tingkat-tingkat ruhani yang hanya dapat diterima oleh hati yang telah matang. Apa yang tampak sebagai penyimpangan mungkin hanyalah kedalaman yang belum siap dipahami zamannya. Dan mungkin pada waktunya umat akan menyadari bahwa yang disebut perbedaan itu bukan luka, tetapi pintu menuju lapisan kebenaran yang lebih luas. Pada akhirnya, kisah Syekh Siti Jenar bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang kadar kesiapan jiwa dalam memahami cahaya ilahi. Sebagian orang dituntun lewat pagar syariat, sebagian yang lain melalui pintu penyaksian batin. Namun keduanya tetap menuju Tuhan yang sama. Sejarah menjadikannya sosok yang diperdebatkan, tetapi jejak batinnya tetap hidup, bahwa tidak semua jalan menuju Allah seragam bentuknya, dan tidak semua pelajaran harus tampak di permukaan. Ada yang terucap, ada yang disembunyikan, bukan untuk menyelubungi kebenaran, tetapi untuk menjaga kesuciannya. Bila para wali menjaga agama agar tetap berdiri, maka Siti Jenar menjaga agar ruhnya tetap bernapas. Dan dari sinilah kita belajar bahwa kedalaman tidak selalu dipahami,
namun tetap memiliki tempatnya sendiri di hadapan Allah.